seadanya apa yang bisa kita lakukan ditunjukkan. Nah, karena disitulah kemudian yang kita bawa ke diskusi tidak lanjut. Di diskusi tidak lanjut itu kita refleksikan. Tadi kenapa ya di kelas itu ya, kenapa saya masih kesulitannya? Kenapa saya belum praktekkannya? Kenapa sudah dilakukan tapi kok belum ada dampaknya ya? Ini sudah saya lakukan, kelasnya masih rame ya. Nah, itu direfleksikan teman-teman. Dan upaya refleksi ini nanti yang akan dinilai. Jadi kalau semakin tajam hasil refleksinya, semakin clear penjelasannya, itu justru dapat bobot penilaian yang lebih bagus. Kenapa teman-teman? Ya kalau refleksinya nggak akurat, refleksinya nggak jelas, tidak jelas pula nanti usaha atau upaya tidak lanjutnya. Semakin jelas hasil refleksinya, semakin jelas upaya tidak lanjutnya. Ya, jadi setelah diskusi, diskusi apa sih kesulitannya disebutkan, terus bagaimana apa sih yang perlu dilakukan untuk mengatasi kesulitan tersebut, apakah ikut latihan mandiri di PMM atau ikut usaha apa upaya-upaya belajar yang lain di luar PMM boleh. Nanti kemudian termasuk juga kebutuhan dukungan dari kepala sekolah, apa yang dibutuhkan. Nanti ada pilihan-pilihannya, Bapak Ibu tinggal pilih. Saya butuh izin dari kepala sekolah untuk mengikuti pelatihan di ibu kota kabupaten. Atau saya butuh menggunakan bahan dan alat praktikum agar saya bisa simulasi menyampaikan instruksi pembelajaran yang tepat. Itu nanti termasuk kebutuhan dukungannya. Nah, setelah itu upaya tidak lanjut. Upaya tidak lanjutnya adalah pengembangan kompetensi yang untuk meningkatkan kinerja. Bisa dalam bentuk pelatihan, mentor, coaching, ataupun dalam bentuk simulasi. Bapak Ibu lakukan simulasi sendiri, latihan sendiri, atau bersama rekan yang lain, saling memberi feedback gitu ya. Dan setelah upaya tidak lanjut, kemudian direfleksikan lagi. Gimana upaya tidak lanjutnya? Sudah efektif atau belum? Apa inspirasi yang didapatkan? Apa kesulitan yang masih belum selesai dengan upaya tidak lanjut itu? Apa kesulitannya untuk menerapkan hasil tidak lanjut? Itu direfleksi tidak lanjut. Nah, di sini juga nanti akan ada penilaiannya. Akan kita bahas detailnya penilaian nanti. Next, oke. Nah, ini konsepnya teman-teman ya. Angka kredit teman-teman didapatkan dari penetapan predikat kinerja pegawai, bukan dari jumlah sertifikat. Ya, jadi berhenti mengejar sertifikat. Kasihan teman-teman dikejar jutaan guru sertifikat itu. Ya toh. Lari ke kanan dikejar, lari ke kiri dikejar, capek itu sertifikat dikejar-kejar guru, jutaan guru. Ya, sertifikatnya capek, apalagi gurunya juga pasti capek juga kalau kejar-kejar sertifikat, gitu ya. Apalagi ketika kemudian jumlah sertifikatnya ternyata tidak mempengaruhi, ya, tidak mempengaruhi angka kredit lah. Terus buat apa dong? Lah ya itu buat apa, Herman deh. Tidak menaikkan angka kredit kok dikejar-kejar sertifikatnya. Jadi kan kasihan semua ya, sertifikatnya kasihan, gurunya juga kasihan. Dan ini teman-teman, ini bukan kebijakan semata-mata dari Kemendikbud, ini adalah kebijakan dari Kemenpan. Ya, yang ya sama-sama harus kita hargai dan patuhi. Nah, ini rumusnya teman-teman untuk mendapatkan angka kredit. Jadi perhatikan rumusnya agar kita bisa mengumpulkan kredit sebanyak-banyaknya, sebagus-bagusnya. Dari mana angka kredit itu? Dari penilaian kinerja pegawai. Kemudian dari penilaian itu ditetapkan predikat kinerjanya. Predikat kinerja itu apa sih? Kategori, gitu ya. Istilahnya kategori. Apakah sangat baik, cukup, kurang, atau sangat kurang. Siapa yang menetapkan predikat kinerja? Pimpinan. Ya, siapa pimpinannya? Buat guru, kepala sekolah.
buat kepala sekolah, kepala dinas dibantu oleh pengawas sekolah. Nah, kalau sudah ketemu predikatnya, tinggal dikalikan teman-teman. Jenjangnya saat ini apa? Misal guru muda berarti koefisiennya 25, ya. Kemudian predikatnya apa? Kalau predikatnya sangat baik, maka koefisien angka kredit tahunannya 25 dikali 150 menghasilkan angka kredit 37,5. Oke, jadi sekali lagi dari sini teman-teman, tidak ada jumlah sertifikat yang mempengaruhi angka kredit. Oke, jadi ini Bu Triska Yanuar masih menanyakan, nggak perlu menanyakan sertifikat Bapak Ibu. Sertifikat itu nanti secukupnya, nanti saya akan ceritakan secukupnya itu berapa. Jadi sertifikat itu teman-teman itu kayak micin, ya. Kalau pas ukurannya itu bikin enak, ya kan. Tapi kalau kebanyakan micin itu bikin enek, ya. Kan kita maunya enak ya, bukan enek ya. Nah, jadi cari sertifikatnya juga yang pas, nggak usah banyak. Koefisien angka kredit ini ditetapkan oleh Kemenpan, ya. Jadi regulasi ini ditetapkan oleh Kemenpan. Jadi bukan hanya teman-teman guru, Kemendikbud pun juga mengikuti regulasi dari Kemenpan. Oke, nah teman-teman, konsep berikutnya, pengembangan kompetensi digunakan untuk mempersiapkan guru kepala sekolah meraih karir. Ya, apa itu? Kenaikan jenjang, pangkat, ataupun pilihan karir yang lain. Jadi semisal kalau Bapak Ibu mau jadi guru penulis, nanti boleh kegiatan-kegiatan pengembangan kompetensinya berkaitan dengan menulis, menyunting, menerbitkan buku gitu ya. Topik-topiknya itu boleh yang sesuai minat dan tentu yang realistis, tidak perlu ambisius, tidak perlu menjadi sempurna, gitu ya, realistis, slow hiding. Nah, next. Nah, ini teman-teman, sasaran kinerja pegawai itu memberikan arahan agar guru dan KS mencapai 32 poin per semester. Mencapai 32 poin per semester. Ya, kalau kurang dari 32 poin di bawah ekspektasi. Kalau 32 poin sesuai ekspektasi. Ya, lebih besar dari 32 poin berarti di atas ekspektasi. Loh Pak, kalau 33 poin gimana? Ya itu udah di atas ekspektasi. Jadi nggak usah ngejar poin banyak-banyakan poin, ya. Nggak perlu ngejar banyak-banyakan poin. Nah, kenapa pakai 32? 32 itu di adjustment dinilai oleh tim penyusun sebagai jumlah kegiatan yang memadai untuk merawat semangat belajar guru dan kepala sekolah dalam satu semester tanpa membebani. Jadi merawat semangat belajar tanpa membebani. Itu patokannya di 32 poin. Kok bisa Kak membebani Pak? Itu kan harus dikejar sama guru dan kepala sekolah. Saya akan berikan contoh, ya. Saya akan berikan contohnya. Langsung, contoh real. Misal, ini saya berikan contoh. 3 kegiatan. Jadi saya pilih 3 kegiatan aja. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktek baik yang diselenggarakan Kombel. Ya. Ini simpel ya teman-teman ya. Menjadi peserta kegiatan belajar Kombel. Itu poinnya berapa? Per kegiatan 4 poin. Saya mau ikut berapa kali ya? Saya ikut 1 semester 2 kali aja. Oke, 2 kali berkali 4 berarti 8 poin. Oke, 8 poin. Terus saya mengikuti kompetensi melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan atau BIMTEK, ya, yang memperoleh sertifikat. Poinnya berapa? 8. Satu kegiatan aja nih. Karena ini harus offline, ini harus datang ke tempat pelatihannya, ini repot nih. Nggak usah banyak-banyak, saya ambil 1 aja.
8 poin kali 1 berarti 8 poin. Terus saya ambil ikut sebagai peserta pelatihan mandiri di PMM. Poinnya berapa? 8 poin. Kegiatannya berapa? 2. Ini kan online, bisa saya kerjakan di sela-sela waktu kerja. Oke, 8 poin kali 2, 16 poin. Total 32 poin, teman-teman. Ini sudah mencapai atau sudah sesuai ekspektasi pimpinan. Kegiatan waktu belajarnya berapa? Ini estimasi saya ya, teman-teman ya. Estimasi saya hanya 40 jam per semester, atau 7 jam per bulan, atau hanya 1,6 jam per minggu.